Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Atika Purianti di acara Lentera Show. Kali ini Lentera Show akan berbincang-bincang dengan narasumber yang mempunyai prestasi di bidang olahraga. Nah, pada tema yang menarik kali ini, kita akan membahas bagaimana perjuangan dari atlet berprestasi kita di Fuad Uin Gus Dur. Sebelum berbincang-bincang, mari kita simak video berikut ini. Halo pemirsa, kita sudah bersama dengan Khoirotul Umaroh, mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang mempunyai segudang prestasi di bidang olahraga. Halo Mbak. Halo Mbak Atika ya? Ternyata, iya Mbak Tika, panggil aja Tika. Oh Tika. Ternyata Umaroh tuh temen di KPI juga kan, kita pernah sekelas nggak sih? Sering. Kita sering kelas ya. Kita benar lagi kelas, terus kita juga pernah ikut olahraga juga kan. Nah sekarang kita satu frame. Kita satu frame, alhamdulillah. Di sini kita pengen bincang-bincang sedikit sih sama bagi pengalaman. Banyak juga nggak apa-apa Mbak. Sama teman-teman semua di sana. Nah ini kan Mbak Umaroh tuh kan katanya atlet berprestasi yang punya bidang yang ngikutin olahraga banyak gitu kan. Kata siapa? Saya barusan. Nah, ini ada pertanyaan apa ya namanya? Sejak umur berapa sih Umaroh terjun di dunia olahraga gitu? Sejak umur berapa? Sejak berapa ya Mbak? Sejak waktu bocil gitu loh Mbak. SD kelas berapa ya? SD udah terjun di dunia olahraga? Iya. Masih kecil-kecil udah disuruh lari, suruh lompat-lompat gitu. Kelas 3 kalau nggak 4 gitu. Kelas 3 sampai 4 SD itu udah terjun ke dunia olahraga. Nah, yang pertama kali digeluti itu bidang olahraga apa? Saya lebih ke atletik. Atletik. Kenapa sih milih atletik? Apa orang tua sebelumnya kayak punya darah olahraga di atletik gitu? Enggak sih, kalau orang tua aku kalau udah di bapak itu bola, paling sukanya bola gitu. Bola, sepak bola. Kalau aku sendiri tuh kan ikut kayak lari-lari gitu loh Mbak. Terus mungkin guru SD ku itu kayak lihat, ih ini kok anak ada bakat gitu, larinya kenceng mungkin gitu kali ya. Terus disuruh ikut lomba-lomba gitu-gituan. Atletik itu kalau misalkan lari nih, apa kayak ada target gitu nggak? Kayak misalkan kalau lagi lomba nih, pengen nih ngejar apa gitu, pernah nggak kayak ngerasain nggak sih? Soalnya aku tuh kan kayak aku pengen lari nih, tapi yang di belakangku kayak wah gue dikejar nih, dikejar gitu. Kalau pelatihku dulu sih bilang gini, kalau kamu pengen lari kenceng ya bayangin aja kalau di belakang kamu itu ada anjing gitu. Disuruh gitu, biar larinya banter gitu. Nah itu kalau atletik lari cuma lari tok atau kayak ada atletik lain, cabang-cabang lain gitu? Kalau waktu SD itu atletik itu kita satu orang tapi main 3 nomor Mbak. Kayak contoh lompat, lari, sama lempar. Lompat, ikut lari, semua waktu SD. Terus kalau SMP itu paling udah mulai menjurus, kalau yang lompat ya lompat doang, lari ya lari doang gitu-gituan. Terus Umaroh paling seneng di mana? Basic aku sih di lompat. Di lompat? Emang kuat lompat. Pantesan tinggi, kalau saya kan pendek. Enggak, biasa aja. Iya sih itu. Soalnya aku juga pernah kan atletik 100 meter juga. Iya. Tapi nggak sejago Umaroh kayaknya. Terus ada gak sih kayak role model, kayak idola-idola atlet di Indonesia gitu? Ada. Siapa? Kalau dari idola sendiri sih enggak, kan aku kan cabangnya atletik gitu ya. Tapi aku idolain tuh satu bukan dari cabang atletik, gimnastik. Arida Ilvana Lutfi. Oh yang kemarin baru dapat gold medal. Iya, padahal itu baru cedera Mbak, cedera kena sininya itu. Sempet ini kan ACL kan? Iya ACL, iya itu. Terus langsung main. Keren banget di Asian Games atau Asian Games. Ampun, juara 1. Rifda tuh meren kita kalau nggak salah. Enggak, apa di atas kita. 22 tahun. Iya kayaknya sih. Gimnastik dari atletik tapi sukanya gimnastik. Idolanya. Suka semangatnya loh, latihannya bener-bener keren banget. Tapi pernah ketemu nggak? Belum sih. Oh belum pernah ketemu. Kan DKI. Iya sih DKI. Iya DKI, yang sulit DKI juga sih. Terus kan ini kan udah nih dari olahraga atletik. Terus
pernah nggak kayak lomba-lomba gitu dilombain sama pelatih-pelatih gitu? Kayak kejuaraan apa, terus dapatnya apa, di mana gitu? Ya. Ini urut Urut aja gitu. Iya, dari yang kecil sampai yang kalau waktu SD pertama kali ikut lomba itu waktu itu Mbak. Waktu kan tadinya kan ikut kayak kecamatan dulu, terus kecamatan menang, terus ke kabupaten gitu kan. Terus waktu di provinsi itu aku barengan sama UN Mbak. Aku UN itu aku disuruh SD. Iya UNSD. Aku disuruh ngerjain cuma 10 menit atau berapa buat bisa ikut lomba itu. Di Semarang bener-bener disuruh cepet kamu ngerjain cepet, terus alhamdulillah ikut, tapi kan sama lagi posisi habis UN gitu ya Mbak, langsung disuruh sampai sana main. Alhamdulillah dapat juara 3. Lumayan, provinsi juara 3 kan. Provinsi Jawa Tengah. Iya, provinsi Jawa Tengah juara 3. Keren banget sih. Terus lanjut itu? Ya lanjut, aku mikir, aku kan tadinya kan pinter, ya lumayan lah Terus karena ikut olahraga kan aku jarang ikut pelajaran, terus mau nusul itu males gitu loh. Terus SMP aku udah mau berhenti olahraga, nggak mau ikut lagi gitu. Ya, mau fokus sekolah aja lah. Di SMP juga ngikutin lomba. Ketemu sama guru SMP, kamu kok punya bakat, ikut lomba aja. Ikut lomba, habis itu menang lagi di O2SN. O2SN, oh berarti ikut O2SN tingkat Jawa Tengah. Pernah Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah dulu. Cabarnya atletik. Atletik juga, atletik. Terus atletik itu juara, habis itu berangkat ke nasional. Yang tadinya mau pensiun, terus habis itu juara lagi gitu, terus jadi langsung lagi. Kalau kan itu kan atletik nih, kan sampai SMP atletik. Apa sampai SMA juga masih ikut. Jadi lagi di SMA juga ya kayak gitu, mau aku pokoknya udah nggak mau panas-panasan lagi, udah biar putih aja gitu loh kan. Hitam gitu gak sih? Iya hitam banget enggak. Ya Allah, nggak bisa bayangin pokoknya. Terus mau berhenti aja udah nggak mau lari-lari. Berhenti kayak sayang banget gitu gak sih? Iya, capek aja loh. Capek juga kan, capek bagi waktu. Pelajaran juga ketinggalan kan. Terus di SMA itu aku ikut lagi. Itu posisi ada seleksi buat ke O2SN juga. O2SN SMA. Yang SMA. SMA itu kan aku lebih ke lompat. Udah mulai ke yang nomor pribadi, udah nggak ikut semua lari, ikut kan udah ke lompat. Habis itu aku kena ankle. 2 bulan aku berhenti. Kan kalau atlet seminggu berhenti otot udah langsung balik ke nol lagi. Udah ke nol lagi. Aku main itu nasionalnya di Aceh. Masya tapi aku nggak lolos. Di Aceh? Di Aceh. Tapi aku nggak lolos. Soalnya itu dari sekolah atau ikut dari klub luar dulu, kayak latihannya di klub atletik perbasi apa namanya? PB apa sih kalau atletik tuh? Apa ya aku lupa. Iya, pokoknya kayak dari koninya itu iya ada kayak klub gitu nggak sih? Tadinya kan aku kan ikut sama guru SMP gitu kan, terus aku disaranin suruh ikut pelatih ini udah kemana-mana gitu kan, terus aku ikut. Jadi nggak serta-merta dari sekolah kan? Enggak, udah lepas dari sekolah ikut. Habis itu aku cedera, gagal, terus aku kayak ya ampun kok aku gini sih, udah mau berhenti aja apa gimana gitu kan. Udah orang ini di Aceh aja aku nggak lolos gitu, terus hampir menyerah gitu, tahu nggak? Hampir udahlah pokoknya bener-bener pasrah, udah nggak mau jadi atlet gitu. Terus ditawarin sama guru SMA aku, ada seleksi buat ke Samarinda. Banjarmasin. Banjarmasin. Keren banget sih, dari Jawa Tengah ke Banjarmasin. Ada waktu itu aku adik sendiri, jadi kelas 1 sendiri. Yang lain kakak-kakak kelas 3, kakak kelas 2. Semua ya, udah punya pengalaman juga. Nah di situ aku kan waktu itu kan lagi turun ya Mas, ototku udah kembali nol, bener-bener lagi. Karena bisa ankle itu. Bisa sakit. Terus kayak aku tuh dilempar ke sana sini, kamu kok ini nggak bisa kayak ya ampun kok di sini aja aku nggak bisa, gimana aku malah, tapi aku harus buktiin aku itu bisa kayak kakak-kakakku gitu loh. Terus aku ya latihan terus aja, terus habis itu diseleksi, yang ikut ke Banjarmasin itu cuma 7 anak. 7 anak? Dari 50 orang. Dari 50 orang? 50 orang. Keren banget. Terus habis itu pas seleksi aku tetap pokoknya aku ikut aja, kan seleksinya pengumuman itu H-2 sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Jadi aku nggak pasrah. Yang penting aku udah usaha gitu. Terus habis itu ternyata aku ikut adik kelas sendiri, yang lainnya kelas 3 semua. Ya udah habis itu lanjut aja gitu. Tapi itu termasuk titik terpuruk gitu nggak pas kamu kayak dioper ini nggak bisa? Iya, udah bener kayak menyalahkan diri sendiri loh. Aku tuh gimana sih?
kok gini terus ya gitulah. Itu merasa terpuruk, terus cara ngebangkitinnya lagi tuh kayak gimana sih? Kayak kan gue udah nyerah lagi tuh, kayak aku nyerah gitu. Cara ngebangkitinnya gimana Om? Kalau gini sih, kalau aku pernah dapat kata-kata mutiara dari pelatihku gini, seseorang yang punya kemampuan itu akan kalah sama orang yang memiliki kemauan. Jadi kita walaupun nggak punya kemampuan, itu sementing kita punya kemauan gitu loh. Jadi kita tuh bisa ngalahin yang punya kemampuan itu. Bisa dipaham nggak? Iya, paham. Gitu lah intinya. Yang penting kita punya kemauan, tekad yang kuat. Ada kan orang udah ngerasa, aku bisa nih, aku ahli nih. Ya udah, dia males-malesan. Sedangkan aku emang nggak bisa. Aku harus bisa, ya, punya tekad gitu loh. Ya udah gitu sih. Tekad sih. Kata kuncinya tekad. Yang utama buat anak olahraga itu ya disiplin. Nggak cuma olahraga doang sih, semua orang siapa yang mau disiplin ya dia yang akan juara gitu. Udah sih. Terus kalau event terdekat ini nih, event terdekat. Pasti kan lanjut ini kan ada event kan? Ya. Itu mau ikut event olahraga lagi gitu gak? Iya ikut. Tapi apa tuh? Tapi aku udah nggak ikut atletik lagi. Udah nggak ikut atletik lagi, berarti ini ya murtad dari atletik. Iya, bukan murtad lagi. Pensiun gitulah. Pensiun dari atletik. Apa tuh kalau boleh tahu? Softball? Iya. Kamu tahu nggak? Bola halus. Yang pakai sarung tangan gitu loh. Iya itu. Yang kayak di film-film itu kan? Tahu main kasti? Kasti yang bola hijau iya. itu. Yang pakai sarung tangan, pakai helm gitu. Oh iya. Itu sering ada sih di Senayan kalau aku nonton. Terus itu dalam event apa? Maksudnya event antar apa gitu? Kegiatannya apa? Pekan olahraga provinsi. Pekan olahraga provinsi. Ya. Itu tapi udah masuk itu atau diseleksi dulu kayak kemarin lah itu kan yang lombanya itu kan porprov lah yang sebelumnya itu pra, jadi kita ada di kabupaten tuh diseleksi dulu, ada tes fisik, terus ada ntar dari kabupaten tuh ya apa namanya mengontrol apa ya pakai ngawasin gitu loh atletnya, terus ini tuh layak nggak sih buat ikut ini gitu kan, ada seleksinya. Nah itu jadi seluruh cabur porprov ya, porprov itu berapa tahun sekali diadain gitu. Diadainnya kalau porprov sendiri 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ya. Ini kan 4 tahun sekali nih. Kamu dari atletik beralih ke softball. Nah itu ada alasan tersendiri nggak? Ada pastinya. Jelasin dong kenapa? Gini ya, kan aku atletik dulu kan waktu sekolah gitu. Kalau sekolah itu masih bisa bagi waktu, kayak ya nggak apa-apa udah izin gitu, enak ya. Lah kuliah tahu sendiri kuliah gimana. Kita izin aja kasih dispen per dosen gitu kan, ribet banget ya. Terus terus aku tuh kemarin ditawarin sama pelatih atletikku gini, kamu mau turun nomor jangkit enggak? Terus aku mikir, sekarang juga aku kan mondok gitu ceritanya. Iya ceritanya mau hijrah gitu, udah mau berhenti dari atlet lagi kayak yang kemarin udah nggak mau latihan, mondok. Terus pelatihku bilang mau turun ini enggak, mau turun atletik enggak? Mau turun atletik. Terus aku nih bilang, aku sekarang mondok, udah nggak mau lagi. Terus akhirnya gimana tuh cara ngebagi waktu latihan sama yang mondok juga, kuliah juga itu gimana kok tiba-tiba mau lanjut terus jadi atlet? Ya motivasi aja, kayak pelatihku aja sampai nanya mau turun ini enggak di porprov atletik yang cabur ini. Berarti kan kayak aku tuh kayaknya masih bisa, kan kayak sayang gitu loh kalau melewatkan event ini, apalagi ini event yang di sebagai ikon buat Kabupaten Pekalongan loh. Kalau ada event ini tuh bener-bener kabupaten tuh sangat mendukung banget gitu loh. Kalau misalkan ini ngewakilin Pekalongan, berarti acara porprov itu diadain di mana? Kalau tahun ini porprov di Boyolali. Kapan? Tanggalnya juga udah turun, tanggal 13 sampai 20. 13 sampai 20 November. Ya semoga aja kita bisa kemarin bisa ngebanggain diri sendiri. Terus ya udah mungkin kayaknya persiapan itu pasti ekstra banget. Ya pastilah, kalau mau jadi juara harus, kata pelatih gini, ada satu lagi pesan dari pelatihku. Closing statement. Ini closing statement. Apa namanya? Apa nih? Pelatihku ngasih wejangan gitu buat atlet-atletnya.
lebih baik itu nangis di lapangan itu di lapangan waktu latihan gitu loh, daripada harus nangis di lintasan. Karena kalau ya kita nggak apa-apa bersakit-sakit dulu waktu latihan, bener-bener pagi siang sore kita latihan panas-panasan sampai hitam, tapi ntar waktu juara itu kita menikmati loh, kayak ya Allah di podium seneng banget, ini hasil keringetku gitu, pasti ya gitulah. Itu mungkin closing statement dari Umar. Dan buat teman-teman yang lagi nonton ini, yang lagi terpuruk sama kegiatan olahraga terus nggak bisa ngebangkitin buat olahraga, mungkin bisa diterima nih, bisa didengar nih masukan dari Umaro. Nggak terasa nih, kayaknya udah berapa menit ke depan kita berbincang-bincang sama atlet Fuad kita. Udah teman-teman, semoga acara ini bisa membuat motivasi teman-teman semua, nggak cuma kuliah, jadi bisa ngebagi waktu antara kuliah, olahraga, sama mondok gitu ya. Iya gak sih? Iya. Mungkin dari situ saya bisa ucapin ke kalian semua, dan terima kasih untuk Mbak Umaro. Saya Tika Puryanti dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, sebentar masih banyak.